Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepadanya dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan untuk setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema, Maka Datanglah Yesus. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 3, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang menggenapi nubuatan Tuhan di kitab Yesaya yang berkata di Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Ketika Yohanes mulai mengerjakan tugas panggilannya dengan mengabarkan tentang kerajaan Allah dan pertobatan, maka pelayanannya menjadi semakin berkembang. Kemudian semakin banyak orang datang kepadanya untuk dibaptis. Injil Matius lalu bercerita demikian. Matius pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Kabar tentang pengaruh pelayanan Yohanes Pembaptis mulai menyebar kemana-mana. Maka penduduk sekitar, penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan datang untuk mengaku dosa dan dibaptiskan. Lalu bahkan tokoh-tokoh agama mulai berdatangan untuk dibaptis. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Coba perhatikan, Matius pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Bayangkan apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis ketika pelayanannya mulai bertumbuh dan semakin banyak orang datang kepadanya karena dampak pelayanannya. Ketika perkataannya begitu berpengaruh, sampai-sampai tokoh-tokoh besar dan tokoh agama yang berpengaruh mulai berdatangan untuk meresponi panggilan pertobatan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis justru semakin keras berbicara soal pertobatan, bukan semakin bersahabat agar tokoh-tokoh itu tidak lari dan meninggalkan pelayanannya. Yohanes Pembaptis tidak merubah ton pesan-pesan yang dia beritakan, bahkan semakin kuat dan keras peringatan untuk bertobat yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Berbeda dengan hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, semakin terkenal, semakin berpengaruhnya seorang hamba Tuhan, seringkali dia akan semakin berusaha menyenangkan jemaat dengan pesan-pesan yang nyaman di telinga, apalagi terhadap jemaat yang berpangkat dan berpengaruh.
Tidak demikian yang Yohanes Pembaptis kerjakan. Apa yang membuat pelayanan Yohanes Pembaptis berbeda dengan banyak pelayanan hamba-hamba Tuhan zaman sekarang? Yohanes Pembaptis datang dengan satu tujuan saja, yaitu mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya. Sementara banyak dari kita datang untuk membangun masa depan bagi diri sendiri atau mengembangkan agenda diri sendiri. Itulah yang membedakannya. Setelah Yohanes Pembaptis menghardik orang-orang Farisi dan orang Saduki yang datang untuk dibaptis tanpa tedeng aling-aling, kemudian Matius pasal 3 ayat yang ke-13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saudaraku, apabila pelayanan kita hendak mendatangkan Yesus di tengah-tengahnya, jangan kejar ketenaran bagi diri kita sendiri. Jangan cari sukses dan keuntungan bagi saya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Lakukan semua untuk Tuhan. Katakan semua seperti apa adanya. Sekalipun mengandung resiko, benar katakan benar, salah katakan salah. Maka datanglah Yesus. Haleluya. Sahabatku, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini tinggal di dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran yang sangat memberkati kami, yang kembali mengajar dan mengingatkan kami untuk melakukan semuanya bagi Engkau demi kehormatan, kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.